Cadas, Jokowi memburu aset BLBI 108 triliun setelah MA bebaskan terdakwa kasus BLBI, ditulis oleh tantradistewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sepasang suami istri Syamsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim menjadi tersangka kasus BLBI berawal dari kucuran dana BLBI sebesar 47,2 triliun rupiah. Dana sebesar itu dikucurkan sebagai dana talangan bagi Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI, dan itu kemudian disalahgunakan. BDNI kemudian oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dikategorikan sebagai bank yang melanggar hukum karena melakukan transaksi tidak wajar dan menguntungkan pemegang saham. Dalam penyelesaian masalah atas kewajiban BDNI melalui pola perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement atau MSAA, Syamsul Nur Salim memberikan aset dari PT Dipasena Citra Darmaja yang ternyata bermasalah terlilit kredit macet. Medio April 2017, KPK menduga ada kerugian negara sebesar 4,58 triliun rupiah terkait penerbitan surat keterangan lunas atau SKL dalam pemberian BLBI oleh mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung, yang kemudian KPK menetapkan mantan Kepala BPPN tersebut sebagai tersangka. Bersama dengan proses hukum terhadap Syafruddin Temenggung, KPK fokus kepada pemegang saham BDNI yang juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari tersangka Syafruddin. Pemegang saham BDNI, Syamsul dan Ijih ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligator BLBI kepada BPPN. Akan tetapi sejak ditetapkan sebagai tersangka, sepasang suami istri tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Mereka berdua menjadi buron sejak 30 September 2019 setelah 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Pada saat mereka menjadi buron, proses hukum terhadap Syafruddin telah sampai pada tahap banding. Pada proses tersebut, Syafruddin diganjar hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini mendapatkan perlawanan dari Syafruddin dengan meminta kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi tersebut, MA memutus lepas Syafruddin karena tenggat waktu penahanan telah habis. Menurut MA, Syafruddin memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan. Demikian bunyi putusan MA yang dibacakan pada 9 Juli 2019. KPK kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK setelah meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana. Hasilnya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh KPK, sehingga pengajuan PK yang ditolak oleh MA berdasarkan surat MA Republik Indonesia nomor 2113/Panmut.Pitsus/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 menjadi ketetapan hukum terakhir. Konsekuensi putusan bebas dari MA terhadap Syafruddin Temenggung adalah ikut batalnya juga status tersangka terhadap Syamsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim karena perkara Syafruddin dan Syamsul Nur Salim serta Ijih Nur Salim adalah satu paket atau dilakukan bersama. Inilah yang menjadi landasan hukum KPK dengan terbitnya SP3 terhadap tersangka mantan pemegang saham BDNI Syamsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim. Hal tersebut dijelaskan oleh Mahfud MD. Mahfud mengatakan SP3 KPK terhadap dua tersangka tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung atau MA terhadap ex-kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Syamsul Nur Salim dan Ijih dijadikan tersangka oleh KPK bersama ex-kepala BPPN Syafruddin Temenggung atau ST. ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN 13 tahun plus denda 700 juta rupiah dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda 1 miliar rupiah. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis kasus itu bukan pidana. KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST 9 Juli 2019 itu, tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Syamsul dan Ijih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan ST dilakukan bersama. Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan terbitnya SP3 untuk Syamsul dan Ijih Nur Salim adalah bagian dari kepastian hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Kamis 1 April 2021. Seperti dikutip dari Kompas.com, rumit memang kasus korupsi yang terjadi di tahun 2004 tersebut
tersebut sampai hari ini tidak dapat menemukan kejelasannya. Mega korupsi. Setelah bangsa Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 tersebut, sebagian tersangkanya juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga KPK kesulitan dalam menyeret para tersangka korupsi BLBI. Tetapi sebenarnya ada rasa keadilan yang diterjang oleh Mahkamah Agung dalam hal ini. Dalam amar putusannya, MA menyebut bahwa Syafruddin memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, MA mengakui bahwa ada tindakan korupsi seperti bukti yang disampaikan oleh KPK. Tetapi, MA mengakalinya dengan menyebut bahwa tindakan korupsi tersebut masuk dalam perbuatan hukum perdata sehingga terdakwa dapat bebas. Rasa ketidakadilan ini rupanya juga mengusik nurani Presiden Jokowi. Jokowi merasa ada yang aneh dengan putusan dari MA tersebut, tetapi sebagai orang yang konsekuen tidak mau melakukan intervensi hukum terhadap lembaga peradilan, beliau taat dan patuh serta menghargai keputusan MA. Meskipun sebenarnya beliau bisa melakukan hal-hal tersebut, tetapi bukan Jokowi jika tidak mempunyai akal yang cerdik tanpa mengganggu dan mengusik orang-orang yang terlibat dalam putusan pembebasan tersangka BLBI tersebut. Jokowi melihat peluang yang dinyatakan oleh MA bahwa tersangka BLBI terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh KPK. Peluang hukum tersebut dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengembalikan aset dan hutang BLBI terhadap negara yang jumlahnya mencapai 108 triliun rupiah. Jokowi melihat peluang tersebut sekaligus melakukan perlawanan terhadap putusan MA secara elegan tanpa konflik dan benturan dengan lembaga peradilan atas konsekuensi putusan MA sehingga diterbitkannya SP3 oleh KPK terhadap para tersangka korupsi BLBI. Presiden Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021. Jokowi menugaskan 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara. Tindakan Jokowi ini adalah bukti kesekian kali terhadap keberanian Jokowi untuk mengusir bandit-bandit negara yang merongrong kekayaan dan aset negara. Jokowi memang presiden cerdas. Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung. Masa jayanya redup, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko. Setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40-50 miliar rupiah per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya, ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu keluarlah Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto setelah diresmikan tahun 1975. Pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberi waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, kata Pratikno. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang, kata Fadlizon melalui Twitter. Hahaha, bapak satu ini bisa aja pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus. Malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah setiap tahun. Tidak ada kontribusi, kalau memberi keuntungan, pemerintah mungkin takkan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII, kok bisa rugi terus? Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau nggak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau, silahkan bantu, dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi, tapi apapun ceritanya, aset negara ya pasti harus menjadi
jadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot? Kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tak bisa dikelola pula. Lebih baik diambil alih saja oleh negara biar dikelola lebih profesional lagi, biar bisa berikan keuntungan buat negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan itu dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis, pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan. Tapi kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi, lama-lama bisa rugi bandar. Wajar gak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tidak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas apalagi menyerobot. Fadlizon dengan statement tidak bermutu malah mengaitkan dengan penjualan aset negara untuk bayar utang. Fadlizon harusnya ngaca deh. Justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itu ulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai oleh asing berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas, Serokan dan Mahakam. Ada lagi, tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara. Tidak seperti Fadlizon yang cuma keluar-keluar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.